Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dari Prodi Ekonomi Islam kelas A. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi mengenai peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini merupakan lanjutan dari Bani Umayyah, di mana Bani Abbasiyah ini kenapa dinamakan sebagai Daulah Abbasiyah, karena seorang pemimpin dari Bani Abbasiyah itu adalah keturunan dari Bani Abbas. Dinasti Abbasiyah di sini didirikan oleh Abdullah As-Saffah. Beliau dilantik sebagai khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal pada tahun 132 Hijriah. Dinasti Abbasiyah ini berlangsung sekitar 508 tahun, di mana pada tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan yang merupakan puncak dari perang antara Abdul Abbas dan Marwan bin Muhammad dari dinasti Umayyah, di mana pada peperangan ini Abdul Abbas keluar sebagai pemenang. Dengan jatuhnya negeri Syria, maka pada saat itu telah runtuhlah dinasti Bani Umayyah dan kemudian muncullah dinasti Abbasiyah atau berdirilah kekuasaan dinasti Bani Abbas. Kebangkitan dari dinasti Abbasiyah ini dikatakan sebagai sebuah revolusi karena kemunculan dinasti Abbasiyah ini menggantikan bukan hanya struktur sosial tetapi juga menggantikan ideologinya. Sebelum dinasti Abbasiyah ini didirikan, ada 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan orang-orang Bani Abbasiyah pada waktu itu, di mana tempat ini adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Di bawah kepemimpinan Muhammad al-Abbasi, di mana gerakan Abbas masih tergolong dalam 2 fase, di mana dalam fase terang-terangan dan fase sangat rahasia. Imam Muhammad masih hidup, gerakan Abbasiyah dilakukan secara sangat rahasia atau tertutup. Tetapi setelah Imam Muhammad ini meninggal dan kemudian diganti oleh anaknya Ibrahim, seorang pemuda dari Persia itu bergabung dalam pasukan yang sangat rahasia itu, sehingga gerakan Abbasiyah ini lama-kelamaan menjadi sangat terang-terangan atau terbuka. Selanjutnya adalah sistem politik yang dijalankan oleh Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah di mana para khalifah berasal dari keturunan Arab, sedangkan para gubernur dan lainnya itu berasal dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua adalah kota Baghdad sebagai pusat kota atau pusat pemerintahan. Terus yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai salah satu yang sangat penting atau yang dimuliakan. Yang keempat adalah para menteri dari keturunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugas dalam pemerintahan. Selanjutnya pada periode kedua, ketiga, dan keempat, kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah ini mengalami penurunan. Dikarenakan negara-negara bagian atau kerajaan-kerajaan yang kecil itu sudah tidak menghiraukan sistem pemerintahan dari pusat. Dalam menjalankan pemerintahannya, waktu itu Bani Abbasiyah dibantu oleh seorang menteri atau disebut dengan wazir, di mana wazir ini terbagi menjadi 2. Membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang diberi nama dengan Diwanul Kitabah, yang dimana lembaga ini atau dewan ini dipimpin oleh sekretaris negara. Itu juga dalam Daulah Bani Abbasiyah ini juga didirikan angkatan perang, Amirul Umarah, Baitul Mal, dan organisasi kehakiman. Selama dinasti Bani Abbasiyah ini berkuasa, sistem pemerintahan yang diterapkan juga berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 3 periode. Pertama, pada tahun 750 hingga 847 Masehi, di mana pada periode ini seluruh kerajaan Islam berada di bawah kekuasaan penuh Khalifah Bani Abbasiyah, kecuali Andalusia. Juga pada periode ini terdapat 10 orang pemimpin yang menjadi khalifah
dari Bani Abbasiyah periode pertama. Periode kedua, di mana periode kedua ini berlangsung pada tahun 847 Masehi hingga 1194 Masehi. Di mana pada periode ini sistem pemerintahan Bani Abbasiyah itu bergeser dari sistem sentralistik pada sistem desentralisasi, yaitu ketiga negara otonom. Yang pertama adalah kaum Turki, yang kedua adalah golongan kaum Buai, yang ketiga adalah golongan kaum Bani Saudi. Dinasti tersebut akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Bani Abbasiyah. Selanjutnya adalah periode ketiga yang dimulai pada tahun 1194 Masehi hingga 1258 Masehi. Di mana pada periode ketiga ini kekuasaan sepenuhnya kembali ke tangan khalifah, tetapi hanya wilayah-wilayah Baghdad dan wilayah sekitarnya. Para ahli kebudayaan Islam membagi kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah itu menjadi 4 masa, yakni masa Abbasiyah 1, 2, 3, dan 4. Pada versi yang lain, para sejarawan juga membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini menjadi 5 periode. Selanjutnya adalah faktor-faktor kemunduran dari dinasti Bani Abbasiyah, di mana ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab kemunduran dari dinasti Abbasiyah ada 4, yakni persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan perkembangan peradaban dan kebudayaan. Selanjutnya adalah faktor eksternal kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah terjadinya perang salib secara gelombang atau secara terus-menerus yang mengakibatkan menelan banyak korban. Yang kedua adalah serangan tentara Mongol yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya adalah perkembangan intelektual yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Ahli ilmu pengetahuan dan orang-orang alim ulama berhasil menemukan penemuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, yakni ilmu umum dan ilmu nakil. Dalam ilmu umum ini terdapat 5 bidang yang ditemukan oleh ahli ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah pada waktu itu. Yang pertama adalah ilmu filsafat, yang kedua adalah bidang kedokteran, yang ketiga adalah bidang astronomi, yang keempat adalah bidang matematika, yang kelima adalah bidang seni ukir. Selanjutnya adalah ilmu nakli, di mana ini merupakan penemuan oleh ahli ilmu pengetahuan juga pada masa Bani Abbasiyah. Antara lain penemuannya adalah yang pertama adalah ilmu filsafat, yang kedua adalah ilmu kalam, yang ketiga adalah ilmu hadis, yang keempat adalah ilmu tasawuf, dan yang kelima adalah para imam fuqaha. Selanjutnya adalah perkembangan peradaban pada masa Bani Abbasiyah ini sangat sangat pesat, karena pada saat itu upaya-upaya yang dilakukan oleh khalifah di berbagai bidang fisik. Selanjutnya adalah perkembangan peradaban pada masa Bani Abbasiyah ini sangat maju pesat karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh khalifah di berbagai bidang fisik, di mana ada bangunan-bangunan yang telah didirikan oleh dinasti Abbasiyah pada saat itu. Yang pertama adalah Kutab, yang kedua adalah Majlis Mudaharah, yang ketiga adalah Madrasah, yang keempat adalah masjid, yang kelima adalah Darul Hikmah. Selanjutnya adalah kehidupan perekonomian pada masa Bani Abbasiyah, di mana pada saat Bani Abbasiyah ini didirikan, kondisi keuangan Bani Abbasiyah itu sangat terjamin ataupun berlimpah-limpah pada saat itu. Pada saat itu uang masuk lebih banyak daripada pengeluaran yang dikeluarkan. Pada saat itu yang memimpin sebagai seorang khalifah adalah Khalifah Mansur. Dengan adanya keberhasilan ekonomi dari Bani Abbasiyah ini, maka berhasil dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan pertanian. Dengan adanya keberhasilan ekonomi di ketiga bidang tersebut, juga terdapat peninggalan-peninggalan
dari dinasti Bani Abbasiyah yang menjadi tolak ukur bahwa kemajuan dinasti Bani Abbasiyah pada saat itu tuh mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pemerintahan Abbasiyah awal yakni lahir 4 imam mazhab, yakni Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Pada masa pemerintahan awal juga terdapat ilmu tafsir Al-Quran dan pemisahnya ilmu hadis. Dan juga pada masa Bani Abbasiyah terdapat perkembangan corak kebudayaan yang berasal dari beberapa bangsa, di mana kebudayaan tersebut terbagi menjadi 4, yakni kebudayaan Arab, Hindi, Persia, dan Yunani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.